Yes, welcome back everybody. Selamat datang kembali semua lagi di Crypto Daily Indonesia. Ladies and gentlemen, ya, kembali lagi teman-teman semua. Selamat hari Selasa. Hari ini, today, kembali kami menginformasikan kepada Anda berita yang cukup urgent di ruang kripto. Apa yang terjadi di lingkup kripto saat ini secara fundamental. Saya akan sampaikan kepada teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Sebelum kita menuju ke beritanya, ya, pastikan diri teman-teman untuk terlibat dalam tim Crypto Daily Indonesia bersama saya. Maka dari itu, smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Kita akan mengupdate dulu Crypto Bubbles dalam performa daily teman-teman semua, ya, dalam time frame harian. Saat ini teman-teman bisa lihat semenjak dibuatnya video ini, ya, terlihat kenaikan tertinggi. Terdapat di sini ada koin atau project Hex, kemudian si FX, XRD, dan beberapa altcoin lain juga ada yang bullish, dan beberapa altcoin lain juga mengalami bearish. Itu untuk time frame harian. Untuk mingguan, ya, week atau weekly, kita melihat teman-teman semua di sini terlihat yang paling bullish ada Kava, kemudian CFX, ya, LDO, LTC, Litecoin, ya. Untuk yang bearish terdapat Hex, PEP, ya, PP, kemudian Clay, dan beberapa altcoin lainnya. Kita coba melihat untuk bulanan. Performa bulanan untuk sebagian aset kripto itu kebanyakan dalam performa penurunan, ya. Teman-teman bisa lihat di layar Anda, di situ terlihat bahwa banyak bubbles, ya, untuk aset kripto itu mengalami minus, teman-teman semua. Tahunan, coba kita melihat tahunan, teman-teman. Tahunan di sini terlihat jelas kenaikan yang tertinggi, ya. Ada beberapa aset kripto, diantaranya OKB, ya, milik OKX, milik Exchange OKX, token milik OKX. Kemudian si FX, RPL, BGB, ini milik token dari Bitget Exchange, kemudian GMX, RNDR, dan beberapa altcoin lain, juga yang mengalami penurunan lumayan banyak juga, teman-teman semua, seperti itu. Baik, langsung kita akan masuk, ya, kita kembali ke harian, time frame harian. Kita akan masuk, berita pertama datang dari manajer dana lindung nilai yang namanya adalah Paul Tudor Jones, ya. Paul Tudor Jones mengatakan bahwa Bitcoin memiliki masalah nyata di Amerika Serikat. Kenapa dia katakan demikian? Karena regulasi tentang kripto di Amerika Serikat tidak begitu jelas. Nah, mereka melihat seperti ini, makanya dalam beberapa video kami yang lalu menginformasikan tentang Coinbase menuntut, ya, mendesak daripada SEC untuk segera mengeluarkan aturan terkait dengan industri ini, terkait dengan industri kripto, teman-teman semua. Tetapi dalam beberapa pertemuan di beberapa hari yang lalu, si Chair SEC, maksudnya adalah Ketua SEC, si Gary Gensler, mengatakan bahwa untuk regulasi tentang kripto dan regulasi blockchain intinya, ya, Bitcoin, bahwa si Gary Gensler mengatakan regulasi itu sudah clear, sudah jelas. Tetapi sebagian besar orang-orang yang pro dengan kripto mengatakan bahwa regulasi tentang kripto di Amerika Serikat tidak begitu jelas, teman-teman semua. Makanya si Paul Tudor Jones mengatakan demikian. Bitcoin memiliki masalah nyata di Amerika Serikat. Manajer dana lindung nilai miliarder juga mengatakan inflasi yang lebih rendah juga akan menjadi angin sakal bagi kripto. Maksudnya apa? Ketika inflasi semakin rendah nantinya di Amerika Serikat, nah, bisa kemungkinan Bitcoin itu akan mengalami kembali penurunan, ya, karena orang-orang mungkin bisa kembali lagi ke dolar, teman-teman semua, seperti itu. Next, manajer dana lindung nilai Paul Tudor Jones mengatakan bahwa Bitcoin BTC menjadi kurang menarik berkat apa yang menjadi gambaran peraturan yang tidak bersahabat di Amerika Serikat dan apa yang diharapkan akan menjadi inflasi yang lebih rendah ke depan. Bitcoin memiliki masalah nyata karena di Amerika Serikat Anda memiliki seluruh peraturan yang menentangnya. Jones yang sebelumnya memuji daya tarik Bitcoin sebagai lindung nilai inflasi menambahkan bahwa dia yakin inflasi akan terus turun, menambah skenario yang kurang bullish untuk kripto. Menurut Paul Tudor Jones, ketika inflasi semakin turun, maka kemungkinan memang harga Bitcoin menurut dia, ya, harga Bitcoin itu akan semakin turun, teman-teman, seperti itu. Komentar manajer dana lindung nilai menunjukkan sentimennya terhadap Bitcoin agak mendingin sejak mengatakan pada tahun 2020 bahwa dia dapat melihat dirinya mengalokasikan sebanyak 5% dari asetnya ke BTC dalam menghadapi penurunan nilai moneter oleh
Fed atau Federal Reserve, Bank Sentral Amerika Serikat. Oktober lalu, bagaimanapun, si Jones menggambarkan alokasinya untuk Bitcoin sebagai minor, mengatakan bahwa uang tunai adalah tempatnya selama Fed dapat dipercaya untuk menangani inflasi. Nah, seperti inilah ya info big news juga ya yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman semua. Salah satu manajer dana lindung nilai miliarder yaitu Paul Tudor Jones mengatakan Bitcoin memiliki masalah nyata di Amerika Serikat, seperti itu. Dan big news berikutnya, kita akan berbicara tentang Ketua SEC berbicara dalam beberapa pertemuan. Dia mengatakan tentang regulasi kripto ya, yang sebagian perusahaan kripto ya misalkan seperti Coinbase itu mendesak SEC untuk mengeluarkan secepatnya aturan secara jelas tentang aset kripto. Ketua SEC Gensler bertepuk tangan di Coinbase, mengatakan aturan kripto sudah ada. Dia mengatakan seperti itu. Next, berbicara di konferensi pasar keuangan, Ketua SEC menegaskan bahwa aturan untuk kripto sudah ada dan bahwa sektor kripto sebagian besar tidak patuh. Next, Ketua Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat SEC atau Securities Exchange Commission, Gary Gensler ketuanya, membalas petisi Coinbase yang memaksa agensi untuk memberikan sikap yang jelas tentang regulasi kripto dengan alasan bahwa sudah ada undang-undang yang memadai. Dalam pidato utama 15 Mei di konferensi pasar keuangan, Gensler ditanya tentang perselisihan dengan Coinbase, aturan tentang kripto dan mengapa SEC tidak menerbitkan aturan untuk pasar itu. Sebagai tanggapan, Gensler dengan gigih menegaskan bahwa peraturan telah diterbitkan. Nah, ini Gensler menegaskan ya, ada sebagian orang menanyakan tentang apa yang terjadi antara Coinbase dan SEC, dan kemudian si Gary Gensler mengatakan peraturan telah diterbitkan, menambahkan bahwa kemudian si Gary Gensler menambahkan singkatnya ya seperti ini. Ini adalah bidang yang telah beroperasi sebagian besar tidak sesuai. Tidak ada teknologi baru yang membuatnya tidak konsisten dengan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh Kongres. Gensler berargumen bahwa SEC telah mengeluarkan aturan tentang apa yang diperlukan untuk menyimpan aset menjadi bursa, dealer, broker, atau penasihat, dan cara mendaftarkan penawaran sekuritas dengan agensi. Kurang lebih seperti itu. Big news lainnya tentang SEC berbicara di salah satu pertemuan konferensi pasar keuangan. Teman-teman semua, dia menegaskan tentang bahwa si ketua SEC ini mengatakan regulasi kripto itu sudah ada menurut versi dia, tetapi sebagian dari kita yang pro dengan kripto di sini dalam kurung Coinbase ya, nah mengatakan regulasi itu belum begitu jelas. Makanya kenapa si Coinbase mendesak SEC untuk segera mengeluarkan aturan yang sangat jelas tentang bagaimana situasi industri ini di Amerika Serikat. Next up, big news berikutnya datang dari Argentina, bahwa Bank Sentral Argentina menaikkan suku bunga menjadi 97%. Wow, kenaikan yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa dinaikkan 97%? Karena pemerintah Argentina, ya, Bank Sentral Argentina, tujuan untuk menaikkan suku bunga setinggi ini, teman-teman semua, untuk melawan inflasi di negara tersebut. Karena kita mengetahui bersama, Argentina salah satu negara yang mengalami kenaikan inflasi yang sangat-sangat tinggi dalam 1 tahun terakhir ini. Dalam upaya memerangi inflasi, Bank Sentral Argentina menaikkan suku bunga menjadi 97%. Selain itu, negara telah menaikkan suku bunga dasarnya sebesar 600 basis poin karena pemerintah menyiapkan pengumuman mengenai perang inflasinya. Next ya, kita singkat-singkat saja apa yang perlu teman-teman ketahui. Perkembangan tersebut terjadi saat indeks harga konsumen Argentina naik menjadi 102,5%. Nah, teman-teman bisa lihat harga indeks konsumennya saja kenaikannya sampai dengan 102,5% di bulan Februari. Selanjutnya, Bank Sentral mengambil tindakan. Angka inflasi adalah yang tertinggi sejak 1991 dan mendahului kenaikan suku bunga yang terjadi hari ini. Next, Presiden Brazil Lula da Silva telah berbicara tentang usahanya untuk membantu negara. Selain itu, sebelumnya telah mengumumkan tidak akan lagi menyelesaikan perdagangan internasional menggunakan dolar Amerika Serikat atau telah mengadopsi yuan China. Nah, inilah ancaman besar juga terhadap dolar Amerika Serikat karena banyak negara sudah mulai mendengarkan dolar Amerika Serikat untuk digunakan sebagai perdagangan internasional. Sebagian mereka ada yang pindah ke mata uang yuan China.
teman-teman semua. Sepikir seperti itu untuk big news hari ini, teman-teman semua. Kita melihat updatean tentang berasal dari CMC ya untuk global market cap, kemudian Bitcoin. Global market cap koreksi 1,22%, Bitcoinnya ya masih kisaran 27 ribuan US dollar saat ini dalam keadaan normal ya, 24 jam terakhir bearish sedikit 0,81%, Ethereum juga sedikit turun 0,59%, kemudian BNB 1% lebih, XRP 1% lebih, Cardano 1% lebih juga, Dogecoin ya, hampir sama semua nih teman-teman semua, Polkadot 2% lebih. Intinya hampir keseluruhan di sini untuk top ya, top 10, top 20 itu dalam performa normal-normal saja ya. Ada yang naik 1%, ada yang turun 1%. Saya pikir seperti itu teman-teman semua. Jangan lupa ikuti kami di Twitter agar Anda selalu mendapatkan berita menarik juga di lingkup kripto, di ruang kripto, apa yang terjadi di ruang kripto. Subscribe YouTube channel Crypto Daily Indonesia agar Anda semakin paham apa yang terjadi di industri ini. Dengan saya Sofyan, sampai jumpa video berikutnya. See you, bye-bye.